Anakku, kamu akan mengajar di mana, Wi? Dan siapa yang akan kamu ajari, Neng? Di pendopo, Mami. Uwi akan mengajari teman-teman dan kerabat kita. Uwi akan mengajari mereka membaca, menulis, berhitung, serta keterampilan menyulap, menjahit, dan memasak. Baiklah anakku, Mami hanya bisa mendoakan semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Jedar. Halo sahabat literasi, berjumpa kembali dengan Sipin. Sebelum mendengarkan Jedar hari ini bersama Bunda Erling dan Bunda Farida, Sipin mau mengenalkan layanan peta, yaitu layanan pesan antar. Sahabat literasi ingin baca buku, tapi tidak ada waktu ke perpustakaan. Tenang, sekarang ada peta, layanan pesan antar. Bagaimana caranya? Pertama, buka website dinperpusik.blintarkota.go.id/layanan. Lalu pilih menu sirkulasi pesan antar. Selanjutnya, pemustaka akan diarahkan ke katalog online perpustakaan atau klik bukuperpus.blintarkota.go.id untuk memilih buku yang diinginkan. Bila sudah, pemustaka akan diarahkan ke nomor petugas untuk diberikan formulir pesan antar. Kemudian, pemustaka mengirim kartu tanda anggota. Setelah petugas mengkonfirmasi pemustaka, buku akan diantarkan ke alamat pemustaka. Asyiknya, layanan ini gratis tis loh sahabat literasi. Ayo, tunggu apa lagi? Segera manfaatkan layanan peta perpustakaan Kota Blitar. Dadah, salam literasi. Assalamualaikum kumaha damang Sae, Assalamualaikum kumaha damang sae, Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum kumaha damang Sae, sehat. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, jumpa lagi di Jedar, cerita anak dalam jaringan. Pada Jedar edisi kali ini, Bunda Farida dibersamai oleh Bunda Erling. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik Bunda Farida. Alhamdulillah, lama tidak jumpa ya Bunda. Iya Bunda. Oh iya Bunda Erling, kali ini kita akan membawakan ceritanya pahlawan siapa ya? Kok tadi kita menyanyikan lagu berbahasa Sunda? Siapa ya? Adakah sahabat literasi yang tahu? Siapa nama pahlawan wanita yang merupakan tokoh perintis pendidikan bagi perempuan dari tanah Pasundan ini? Iya benar, dialah Raden Dewi Sartika. Oh iya,
Jadi, selain Raden Ajeng Kartini, ada Raden Dewi Sartika juga ya Bunda, sebagai pahlawan pejuang pendidikan bagi perempuan di Indonesia. Betul sekali Bunda Farida. Kalau Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan emansipasi wanita, maka Raden Dewi Sartika ini adalah pahlawan pejuang pendidikan bagi perempuan di Indonesia. Yuk kita ikuti kisahnya. Siap Bunda. Raden Dewi Sartika lahir di kalangan keluarga priayi Sunda pada 4 Desember 1884. Ayahnya adalah seorang patih di Bandung bernama Raden Rangga Somanegara dan ibunya bernama Raden Ayu Raja Permas dari Cicalengka. Di suatu pagi yang cerah, ayah dan ibu Raden Dewi Sartika tengah berbincang-bincang di pendopo. Kanda, anak kedua kita ini cantik ya, cocok dengan nama yang kita berikan, Dewi Sartika. Alhamdulillah Dinda, semoga dengan nama Dewi Sartika kelak dia akan menjadi anak yang pemberani, sehat dan sejahtera. Amin. Dewi Sartika kemudian sering dipanggil dengan julukan Enden Uwi dan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan kritis. Sebagai anak yang lahir dari keluarga priayi atau bangsawan, Dewi Sartika memiliki hak istimewa untuk mengenyam pendidikan formal. Setelah cukup umur, Enden Uwi atau Dewi Sartika berkesempatan menikmati belajar di sekolah Belanda yang namanya Sekolah Kelas 1. Kalau bahasa Belandanya apa ya Bunda Farida? Apa ya? Bahasa Belandanya adalah de scholen, der is, de klasse. Ini adalah langkah yang tak biasa untuk seorang anak perempuan, karena biasanya yang bisa mengenyam pendidikan hanya kaum pria. Di sekolah itu, Uwi belajar membaca dan menulis, juga belajar bahasa Belanda. Minat Dewi Sartika terhadap dunia pendidikan sudah terlihat sejak masih anak-anak. Dia seringkali bermain guru-guruan dengan anak seusianya. Karena mahir membaca dan menulis, Dewi Sartika sering berperan sebagai guru. Dia mengaplikasikan kemampuannya dengan mengajarkan anak-anak di sekitarnya, khususnya perempuan pribumi. Keberadaan Enden Uwi di sekolah kelas 1 yang kebanyakan bergaul dengan teman laki-laki turut mempengaruhi perilaku sehari-harinya. Suatu sore, Enden Uwi bermain dengan adik laki-lakinya di halaman. Walaupun dengan rambut disanggul, mengenakan kain dan kebaya, namun penampilannya yang demikian tidak menghalangi Uwi untuk bermain, berlari ke sana kemari, dan tiba-tiba, aduh, Mami, tanganku sakit. Tangis Enden Uwi dengan keras. Setelah diperiksa, tangan Uwi ternyata mengalami patah tulang, teman-teman. Aduh, kasihan Uwi ya teman-teman. Uwi segera dirawat dan diobati. Segala usaha sudah diupayakan. Namun, tangan Uwi tidak bisa sehat seperti sedia kala. Tangannya menjadi kidal, teman-teman. Sejak kecelakaan itu, Uwi lebih terampil menggunakan tangan kirinya daripada tangan kanan, karena tangan kanannya telah cacat. Melihat kejadian itu, ayah dan ibu Dewi Sartika menjadi sangat khawatir. Keduanya berbincang-bincang mengenai hal tersebut.
sebagai anak perempuan, Umi terlalu lincah, Kanda. Karena itu, ajarilah anak kita bagaimana budi pekerti seorang perempuan, Dinda. Injih, Kanda. Setiap malam Uwi mulai diajari menjahit, merajut, menyulam, dan berbagai cara bertutur kata sebagai perempuan Sunda. Suatu hari, Uwi bertanya pada ibunya, "Untuk apa perempuan harus belajar menyulam dan menjahit, Mami?" Uwi, karena dengan menyulam dan menjahit akan menguatkan jari-jari Uwi dan juga mengasah perasaanmu pada keindahan. Iqbal kerib hikmah, Uwi ngatos. Di sekolah, Eden Uwi cepat sekali menyerap pelajaran, terutama bahasa Belanda dan Inggris. Ia juga disenangi teman-temannya. Dibanding saudara-saudaranya, Uwi terlihat paling aktif. Namun, siapa yang akan mengira bahwa kebahagiaan tinggal di rumah yang besar, halaman yang luas, dilayani para abdi dalam, berpakaian yang bagus, tidur di atas kasur yang empuk, dan tentu saja dihormati oleh siapapun, akan sirna dalam sekejap. Teman-teman, kira-kira kenapa ya? Ternyata Raden Rangga Ayawi yang memang merupakan pejuang Indonesia dan menentang pemerintah Hindia Belanda mendapatkan hukuman yang keras, yaitu diasingkan ke Ternate. Lalu, bagaimana nasib Enden Uwi setelah ayahnya diasingkan? Enden Uwi dititipkan di rumah uaknya, yaitu seorang patih Cicalengka bernama Raden Adiningrat. Di sana, dia diperlakukan sebagai abdi dalam. Bukan karena uaknya tidak sayang, tapi siapapun tahu Enden Uwi adalah putri dari seseorang yang telah diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan kalau sampai ketahuan ada yang berpihak pada ayah Uwi, pasti pemerintah gubernemen akan menindak dengan tegas. Sebagai abdi dalam, Enden Uwi tidur di kamar belakang yang sempit dan bersama para abdi dalam yang lain. Setiap hari, Uwi juga harus mengerjakan pekerjaan dapur. Suatu hari, pada waktu Uwi bermain, tiba-tiba Bi Imah kepala pelayan memanggilnya dengan suara yang keras. Uwi, kamu main main. Di dapur banyak pekerjaan itu. Iya, Bi, akan segera saya kerjakan. Selesai cuci piring, segera siapkan bahan-bahan yang akan dimasak untuk makan siang. Kalau sudah selesai, baru kamu boleh istirahat. Inggih, Bi. Setelah pekerjaan selesai, Uwi segera menuju ke belakang ke kandang kuda. Kira-kira di belakang kandang kuda, Uwi melakukan apa ya teman-teman? Apakah dia bermain dengan kuda? Ataukah akan membersihkan kandang kuda? Ada yang tahu nggak? Ternyata Uwi ke sana untuk menemui teman-teman bermainnya. Uwi paling senang bermain sasakolaan. Uwi mengajari teman-teman sepermainannya membaca dan menulis. Teman-temannya sangat senang belajar dengan Uwi. Walaupun belajarnya sambil sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan emaknya. Tahukah teman-teman, dalam pandangan masyarakat pada saat itu,
Anak perempuan hanya disuruh belajar memasak dan menyulam, dan tidak diperkenankan untuk belajar membaca dan menulis. Karena kebiasaannya mengajari teman-temannya itulah, kemudian Uwi dipanggil dengan sebutan Juragan Guru. Teman-teman, hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Uwi tumbuh menjadi gadis yang cantik yang menawan. Pada usia 18 tahun, Uwi dilamar oleh sepupunya yang bernama Raden Kanjun. Namun, Uwi menolaknya, teman-teman, karena Raden Kanjun ini sudah beristri dan mempunyai anak. Di sore hari itu, Raden Kanjun mendatangi rumah Uwa Enden Uwi dan bermaksud menyampaikan sesuatu pada Uwi. Uwi, kamu sangat cantik. Aku akan melamarmu untuk jadi istriku. Jadi, kamu menolakku, Uwi? Maaf Raden, bukan saya bermaksud menolak apa yang Raden kehendaki. Tapi, bukankah Raden sudah beristri? Uwi tetap tidak mau dilamar oleh Raden Kanjun, teman-teman. Kurang lebih 8 tahun di pengasingan, ayah Uwi, Raden Rangga Sumanegara, meninggal dunia. Setelah itu, ibunya memutuskan untuk kembali ke Bandung dengan mengajak Uwi. Di Bandung, keluarga Uwi sudah tidak punya apa-apa lagi. Rumah dan semua harta bendanya sudah disita oleh pemerintah gubernemen. Uwi dan ibunya tinggal di rumah sederhana di belakang rumah dinas. Walaupun demikian, Uwi tetap semangat dan rajin berdoa. Uwi masih terus ingin berjuang mengubah pandangan masyarakat bahwa perempuan tidak perlu sekolah. Perempuan itu sudah baik dan terhormat apabila bisa menanak nasi, memasak, mengatur rumah tangga, mengabdi pada orang tua dan suami. Tiba-tiba Uwi berkata pada ibunya, Mami, Uwi akan mengajar. Anakku, kamu akan mengajar di mana, Uwi? Dan siapa yang akan kamu ajari, Neng? Di pendopo, Mami. Uwi akan mengajari teman-teman dan kerabat kita. Uwi akan mengajari mereka membaca, menulis, berhitung, serta keterampilan menyulam, menjahit, dan memasak. Baiklah anakku, Mami hanya bisa mendoakan semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Inggih, Mami. Dewi Sartika terus berjuang memajukan pendidikan untuk kaum perempuan dengan mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung yang didukung suami tercinta yang bernama Raden Aga Kanduruan Suryawinata. Di sekolah itu diajarkan membaca, menulis, berhitung, dan keterampilan perempuan seperti menyulam, menjahit, dan memasak. Selain itu, juga diajarkan bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Jadi,
Pada prinsipnya dalam bahasa Sunda, ari jadi awewe kudu sabana bisa, yang artinya jadi perempuan itu harus bisa segalanya. Nah, pada tanggal 11 September 1964, tepatnya saat usia 62 tahun, Dewi Sartika meninggal dunia di Tasikmalaya. Dan pada tanggal 1 Desember 1966, Dewi Sartika dikukuhkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah berkat perjuangan dan jasa-jasanya yang besar dalam dunia pendidikan, khususnya bagi kaum wanita Indonesia. Namanya juga diabadikan menjadi nama salah satu gedung di Kompleks Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Sahabat literasi, demikianlah kisah tentang pahlawan pendidikan wanita, yaitu Ibu Dewi Sartika. Wah, kok sudah berakhir ya ternyata Bunda? Tidak terasa, karena saking menariknya cerita tentang Ibu Dewi Sartika ini. Bagaimana sahabat literasi semuanya? Sangat menarik bukan Cedar edisi kali ini? Jangan lewatkan kisah-kisah menarik dari para pahlawan maupun para tokoh nasional di episode-episode lainnya ya. Untuk menutup perjumpaan kita, Bunda Farida mau menghadiahi pantun nih. Kira-kira pada mau apa enggak ya? Tentu saja mau, Bunda. Satu. Oke, inilah pantunnya. Jalan-jalan naik kuda, Cakep. kuda lapar lepas pelana. Cakep. Siap kakak perintis pendidikan wanita. Ayo, siapa ya? Ibu Dewi Sartika namanya. Sip. Baiklah sahabat literasi, tetap semangat baca ya. Dan jangan lupa, sampai jumpa lagi di Cedar berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum